Pemirsa, 3 orang tewas dan 4 terluka akibat tabrakan antar truk trailer dengan truk bermuatan sampah serta sepeda motor di Jalan Raya Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah siang tadi. Kuatnya tabrakan antara truk trailer dan truk pembawa sampah membuat kedua kendaraan besar ini rusak parah. Korban pun berjatuhan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Kuatnya hantaman membuat truk sampah terguling. Sedangkan truk trailer ringsek bagian depan dan terpental hingga menghantam sejumlah kios di pinggir jalan. Kecelakaan ini juga melibatkan sepeda motor. Kuatnya tabrakan membuat warga panik. Ada suara keras benturan, saya nengok di luar kok ini jalannya kencang, saya lari keluar. Lari keluar Pak ya? Keluar saya belok kanan. Berarti Bapak pas posisi di dalam rumah itu? Tidak. 3 orang kru truk sampah tewas di tempat kejadian, sementara sopir dan kernet terluka ringan. Sopir dan kernet truk trailer juga terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Korban ada 7, ya. Yang 3 sekarang meninggal dunia. Informasi dari yang kami dapatkan, nanti kami cross check ke rumah sakit. Yang 4 luka ringan. Ya. Untuk penyebabnya sementara kami belum bisa kami sampaikan. Kami masih melaksanakan kegiatan olah TKP, nanti kami akan dalami. Sementara demikian. Petugas Satlantas Polres Semarang menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut ini. Petugas juga diturunkan untuk membersihkan puing dan sampah agar jalan utama Bawen ini bisa dilalui kendaraan kembali. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Aing News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga akibat mengalami gangguan pada bagian minyak rem, sebuah mobil terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di tol Wiyoto Wiono, tepatnya dari arah Cawang menuju Pondok Gede, macet panjang. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dibantu oleh pengendara lainnya berusaha untuk memadamkan api yang melalap sebuah mobil. Api berhasil dipadamkan kurang dari setengah jam dan diduga bagian minyak rem yang bocor langsung memicu api yang membakar hebat kendaraan ini. Pemilik kendaraan dan seorang anak berhasil selamat. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di tol Wiyoto Wiono, tepatnya dari arah Cawang menuju Pondok Gede, mengalami kemacetan panjang. Sebuah pesta pernikahan di Purbalingga, Jawa Tengah terpaksa dibubarkan. Selain karena tidak menerapkan protokol kesehatan, pesta tersebut juga tidak mengantongi izin. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga mendatangi tempat digelarnya pesta pernikahan di Kelurahan Purwadadi, Purbalingga, Jawa Tengah. Pesta tersebut langsung dibubarkan petugas gabungan lantaran dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan dan juga tidak mengantongi izin. Alhasil, petugas menegur pemilik acara dan melarang menerima kunjungan tamu. Pemilik acara juga tidak luput dari sanksi berupa teguran lisan. Karena masyarakat tidak ada izin untuk hajatan tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak melarang orang untuk menikahkan anak, tapi untuk berkerumun atau resepsi tidak diperbolehkan. Karena tempat berkerumun nanti berkembangnya COVID-19 tersebut. Selain melarang sebuah acara yang dapat mengundang kerumunan, pemerintah mengimbau agar menerapkan jaga jarak dengan kuota tamu hanya 25% yang datang secara bergiliran. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Aing News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pada hari ke-6 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Sidoarjo, Jawa Timur masih saja ditemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggar yang terjaring akan diberikan surat untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam operasi justisi yang digelar pada Sabtu sore, petugas menjaring belasan pelanggar yang rata-rata tidak menggunakan masker atau menggunakan masker dengan tidak benar. Meski razia operasi justisi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terus dilakukan, namun jumlah pelanggar yang terjaring masih cukup tinggi. Berbagai alasan disampaikan pelanggar, mulai dari lupa tidak memakai masker hingga tidak sadar fungsi menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19. Petugas menindak dengan memberikan surat penindakan pelanggaran yang akan digunakan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan atau TIPIRING di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
pakai masker, namun tidak ada pada tempatnya, taruh leher, tetap kita tepikan, kita tidak. Demikian. Ya, hasilnya bagaimana untuk sore ini? Ya, sementara kurang lebih 15 bagi pengendara roda 2 maupun 4 yang tanpa masker. Sanksinya? Ya, sanksinya kita tidak dipiring, KTP kita tahan, selanjutnya nanti mengikuti sidang di kejaksaan. Razia operasi justisi protokol kesehatan di Sidoarjo akan terus dilakukan setiap hari selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga tanggal 25 Januari mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 79 orang penghuni sebuah panti di Kebonjeruk, Jakarta Barat terjangkit virus COVID-19. Sebagian penghuni adalah anak-anak penyandang disabilitas yang kini menjalani isolasi mandiri di 2 gedung berbeda. Tugas lakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai area Yayasan Triasih di Jalan Karamel, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Klaster baru panti ini muncul ketika salah satu karyawan mengeluh sakit usai kembali dari berlibur di kampung halamannya. Akibatnya, 79 penghuni yang terdiri dari 35 siswa, 36 pendamping, dan 8 karyawan terpapar COVID-19. Kini, seluruhnya menjalani isolasi mandiri di 2 gedung milik yayasan. Sekarang ini isolasi mandiri 8, hari ke-8 ini. Jumlah yang sudah sembuh sama yang masih OTG berapa? Belum ada yang sembuh. Semua itu OTG. Berapa orang? Semua. 79 itu. Keadaannya gimana Pak? Ya? Keadaannya sekarang? Keadaannya sudah menurut dokter yang setiap hari bergiliran memonitor makin membaik. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Barat langsung merespon dengan memberikan sejumlah bantuan. Dalam satu lokasi Yayasan Triasih di wilayah Kebonjeruk ini terkonfirmasi 79 positif. Di sini adalah tempat pendidikan dan pelatihan, di mana sebagian besar adalah penyandang disabilitas. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di klaster panti tersebut. Hingga kini, pihak yayasan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait penanganan COVID-19 seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat serta Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ibu sedang susah.